Hi YouTube, welcome back to my YouTube channel Anita Cornelia. As you can see in my thumbnail, di video kali ini kita akan bahas mengenai beasiswa apa aja yang ada di Upaya, khususnya bagi kalian yang ingin kuliah secara murah dan gratis, namun melalui jalur beasiswa. Oke, sebelum mulai videonya, please kalian pencet tombol like, comment, share, dan subscribe supaya channel ini makin berkembang dan video ini makin bermanfaat buat semua orang. Nah, apa sih yang terlintas di pikiran kalian pertama kali mendengarkan kata Upaya? 1. Mahal. 2. Universitas banyak biaya. Nah, rumor tersebut merupakan rumor yang sering kalian dengar di masyarakat. Nah, mungkin gak sih kita kuliah di Upaya dengan harga yang murah atau tidak semahal yang orang-orang bayangkan? Mungkin banget. Aku masuk di Upaya, jurusan Fakultas Hukum, kurang lebih pada tahun 2016, di mana SPP-nya waktu itu 11 juta. Nah, apakah harga tersebut mahal? Menurut aku nggak mahal, karena menurut aku Ubaya merupakan salah satu universitas swasta yang ada di Surabaya, otomatis menimbulkan konsekuensi logis. Sebagai universitas swasta, mereka harus menghidupi dirinya sendiri, dari gaji dosen, pembayaran listrik, pembangunan. Hal tersebut yang menjadikan Ubaya lebih mahal daripada universitas negeri atau PTN. Sebelum masuk ke videonya, aku pengen ngucapin selamat kepada Ubaya karena telah dinobatkan sebagai kampus swasta terbaik di Jawa Timur by GS Root Asia pada tahun 2021. Sebelum kita membahas tentang beasiswa yang ada di Ubaya, penting banget buat kalian untuk nonton video yang telah aku buat sebelumnya, karena video tersebut berisikan berapa sih biaya kuliah di Ubaya pada tahun 2021 dan 2022. Nah, apakah biaya yang dipatok oleh Ubaya pada tahun 2022 ini tergolong mahal? Absolutely yes, karena menurut aku harga tersebut sudah jauh peningkatannya sejak aku kuliah pada tahun 2016. Namun, Ubaya telah memberikan banyak banget opsi beasiswa buat kalian yang pengen kuliah di Ubaya. Nah, di Ubaya sendiri mereka punya 8 beasiswa yang dapat kalian ambil ketika kalian akan mendaftar sebagai mahasiswa di Ubaya. Nah, beasiswa pertama yang ditawarkan oleh Ubaya adalah beasiswa prestasi unggulan olahraga dan seni. Beasiswa ini tersedia bagi kalian yang mendaftar melalui jalur tes ataupun jalur tanpa tes atau menggunakan nilai rapot. Besarnya itu berupa potongan USP pada kategori 1 sebesar 50-100% dan pembebasan UPP sebesar 50-100% pada masa studi normal. Jika kalian molor, maka kalian wajib membayarkan penuh UPP tersebut hingga kalian lulus. Nah, hayo, bagi kalian atlet-atlet olahraga, boleh dicoba yuk untuk mendaftar. Siapa tahu kalian yang beruntung di antara salah satu dari pendaftar yang mendaftar di Upaya. Kedua, beasiswa Profesor Mr. R. Bodisa Setia. Beasiswa ini diperuntukkan bagi kalian yang mendaftar melalui jalur tes atau JPMK. Kenapa gitu ya teman-teman? Jadi beasiswa jenis ini diperuntukkan bagi kalian yang mendapatkan nilai tertinggi ketika kalian mengikuti tes atau 10% tertinggi selain peraih nilai paling tinggi. Nah, bedanya apa teman-teman? Untuk peraih nilai tertinggi mendapatkan potongan USP kategori 1 dan UPP sebesar 100% selama masa studi normal. Nah, apa artinya? Bagi kalian mengikuti tes dan mendapatkan nilai tertinggi, kalian akan berkuliah 100% gratis dari pertama kali kalian kuliah sampai kalian lulus. Wow, itu menguntungkan banget bukan? Dan itu menghemat pengeluaran banget loh. Bagi peraih nilai 10% tertinggi selain peraih paling tinggi, kalian berhak untuk mendapatkan potongan USP pada kategori 1 dan UPP untuk semester 1 saja, nggak sampai lulus. Jadi untuk semester 1 aja sebesar 75% dari total keseluruhan UPP yang harus kalian bayarkan. Meskipun hanya satu semester, kalian menghemat biaya kuliah banget kan? Ya nggak sih? Kalau menurutku kok iya ya. Dan kabar baiknya adalah beasiswa ini naik loh teman-teman. Seingatku ketika aku dulu mendaftar di Upaya, aku mendapatkan beasiswa jenis ini dan hanya mendapatkan potongan sebesar 60% aja. Bagi kalian penerima beasiswa paling tinggi atau beasiswa 100% atau yang gratis itu, kalian wajib memenuhi beberapa syarat yang telah diajukan oleh Upaya. Syaratnya apa teman-teman? Menurut aku syaratnya nggak terlalu susah ya. Yang pertama, kita wajib mendapatkan IPK sebesar 3,00 atau lebih. Nah, yang pertama kita wajib mendapatkan IPK sebesar 3,00 atau lebih. Jadi minimal IPK yang harus kalian dapat setiap semesternya adalah 3,00. Konsekuensinya jika kalian mendapatkan IPK di bawah 3,00, maka beasiswa kalian akan dicabut dan tidak akan diberikan lagi. Nah, yang kedua, kalian tidak boleh berpindah jurusan atau program studi. Misalkan dari hukum kalian pindah ke psikologi atau dari jurusan A pindah ke jurusan B, itu tidak diperbolehkan ya teman-teman. Nah, yang ketiga, kalian tidak boleh mengajukan cuti atau yang biasa dikenal dengan berhenti studi sementara
Atau kalian juga tidak boleh mengajukan mundur studi sementara atau dikenal dengan MSS. Nah, syarat keempat, kalian wajib mengikuti lomba bidang penalaran atau kreativitas tingkat provinsi atau yang lebih tinggi minimal 1 kali, atau lolos seleksi program kreativitas mahasiswa atau biasa dikenal dengan PKM pada tiap tahun akademik untuk 3 tahun akademik pertama. Jadi setiap tahun kalian wajib untuk mengikuti lomba atau lolos seleksi proposal ya teman-teman. Dan yang kelima, kalian wajib menjadi anggota aktif organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas atau universitas selama 3 tahun masa akademik. Nah, organisasi kemahasiswaan di UBaya ini banyak ya teman-teman, baik di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas. Misalkan ada BEM, ada BEMUS, ada catur, basket, atau ada futsal, ada paduan suara, dan lain-lain. Kalian bisa mengikuti sesuai dengan minat dan bakat kalian. Untuk mengikuti organisasi kemahasiswaan ini tidak akan membuat kalian menjadi ribet, nggak membuat waktu kalian belajar terganggu, karena belajar itu kan bisa didapat dari mana aja. Salah satu cara untuk mengembangkan bakat dan minat pada diri kita itu melalui organisasi kemahasiswaan ini ya teman-teman. Yang ketiga ada beasiswa sosial ekonomi. Mohon maaf sebelumnya ya teman-teman, buat kalian yang merasa ekonominya kurang mampu, UBaya menyediakan beasiswa sosial ekonomi berupa pembebasan USP pada kategori 1 dan UPP selama masa studi normal, besarnya berupa 50-100%. Apakah ada syaratnya? Banyak banget. Pertama, kalian diwajibkan untuk mengajukan surat permohonan dan mengisi formulir pengajuan beasiswa yang telah disediakan oleh UBaya. Yang kedua, kalian wajib mengumpulkan surat keterangan tidak mampu yang kalian peroleh dari kelurahan dan disahkan oleh camat ya teman-teman. Yang ketiga, kalian wajib mengumpulkan fotokopi KK dan foto tempat tinggal keluarga kalian beserta keluarga kalian yang ada di dalamnya. Jadi kalian mengumpulkan foto itu merupakan foto diri kalian beserta papa mama atau bapak ibu kalian atau orang tua kalian yang berada di rumah tersebut. Keempat, kalian wajib mengumpulkan fotokopi bukti pembayaran rekening atau pembelian token air atau listrik rumah yang ditempati oleh kalian dan orang tua kalian selama 3 bulan terakhir, dan alamatnya harus sama dengan alamat yang ada di KK. Nah, yang kelima, kalian wajib mengumpulkan fotokopi bukti pembayaran PBB rumah yang ditempati oleh orang tua kalian. Yang keenam, surat keterangan gaji atau penghasilan orang tua. Kalau orang tua kalian di pabrik atau orang tua kalian di kantor, biasanya ada yang namanya slip gaji. Tapi kalau nggak ada slip gaji, kalian bisa mengumpulkan formulir berupa berapa sih penghasilan orang tua kalian dalam 1 bulannya. Yang ketujuh, kalau misalkan rumah kalian itu rumah sewa atau kontrak, kalian bisa memberikan surat keterangan berupa status rumah tersebut bukan milik kalian. Yang kedelapan, ada surat rekomendasi dari kepala sekolah tempat SMA kalian berasal. Yang kesembilan, ada legalisir fotokopi rapot kelas 10 dan kelas 11 kalian. 10. Beasiswa jenis ini tidak diperuntukkan bagi kalian yang mengikuti program internasional. Dan yang ke-11, ini terakhir, syarat benar-benar yang terakhir, hanya berlaku bagi pendaftar yang diterima pada USP kategori 1 dan USP kategori 0. Dan ke-11 persyaratan yang harus kalian penuhi, kalian akan ditanyai beberapa pertanyaan yang telah disediakan oleh UBaya. Pertanyaan tersebut seperti kenapa sih kalian memilih UBaya sebagai tempat kalian untuk melanjutkan pendidikan? Kondisi keluarga kalian ini gimana sih? Terus kalau misalkan kamu kuliah, nanti kamu itu siapa yang ngebiayain, siapa yang bayarin kosnya, siapa yang bayarin uang sakunya, dan kenapa kalian butuh beasiswa ini? Oke, serius, aku nggak bermaksud untuk menyinggung perasaan kalian, karena ini memang benar-benar aku ingin menginformasikan buat kalian yang mohon maaf kurang mampu, beasiswa ini mungkin cocok bagi kalian. Nah, yang keempat, ini ada beasiswa prestasi akademik SMA. Nah, beasiswa ini gampang banget didapetin karena kalian nggak perlu repot-repot tes. Beasiswa ini menurut aku beasiswa yang paling gampang banget didapetin karena beasiswa ini tersedia pada jalur tes dan jalur tanpa tes. Katakan kita memilih jalur tanpa tes, kita nggak perlu repot-repot, kita hanya perlu mengumpulkan fotokopi legalisir rapot kelas 10 dan kelas 11 dengan rata-rata minimal 80,00. Nah, aku pribadi kebanyakan nilai rapot sekarang di atas 80,00 ya teman-teman, karena kan ada yang namanya KKM atau nilai standar yang wajib kalian penuhi. Jika nilai ulangan atau nilai tugas kalian di bawah KKM, maka kalian wajib untuk remedi. Jadi menurut aku pribadi, nilai rapot kalian pasti kebanyakan di atas 80,00, apalagi rata-ratanya. Next, beasiswa prestasi unggulan penalaran dan kreativitas. Bukan atlet tapi berprestasi.
pernah menang lomba di tingkat internasional, nasional, provinsi, kota, kabupaten. Kalian berhak mendapatkan beasiswa prestasi unggulan, penalaran, dan kreativitas. Beasiswa ini kalian dapatkan berupa potongan USP pada kategori 1 sebesar 50-100% dan UPP sebesar 50-100% pada masa studi normal. Semua beasiswa akan kalian dapatkan pada masa studi normal. Nah, besarnya beasiswa tersebut bergantung pada tingkat juara yang pernah kalian ikuti. Misalkan kalian juara 1 di tingkat kabupaten atau juara 2 di tingkat provinsi dan atau juara 3 di tingkat nasional, maka besarnya beasiswa yang kalian terima itu beda. Atau kalau kalian pernah mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Upaya dan menang, kalian berhak untuk mendapatkan beasiswa jenis ini. Dan besarnya beasiswa kembali lagi ya teman-teman, bergantung pada juara berapa kalian menang lomba tersebut. Lanjut, yang keenam adalah beasiswa putra atau putri guru SMA kerjasama. Masih mulai capek ya teman-teman, ini panjang banget, mohon maaf nek video ini panjang banget. Nah, siapa sih di sini yang orang tuanya bekerja sebagai guru? Komen di bawah. Nah, bagi kalian yang orang tuanya bekerja sebagai guru, kalian mempunyai kesempatan untuk mendaftarkan beasiswa jenis ini. Namun tidak semua putra-putri guru berhak untuk mendaftarkan beasiswa jenis ini. Karena beasiswa jenis ini hanya didaftarkan apabila sekolah atau SMA tempat orang tua kalian mengajar wajib bekerja sama dengan Upaya. Jadi, tanyakan dulu ke orang tua kalian, apakah tempat SMA orang tua kalian mengajar itu bekerja sama Upaya? Nah, lumayan banget loh teman-teman, apabila sekolah tempat orang tua kalian bekerja itu bekerja sama dengan Upaya, potongannya UPP ini lumayan banget ya teman-teman, sebesar 15-80% selama masa studi normal. Apa aja sih syaratnya untuk mengajukan beasiswa putra-putri guru? Pertama, kalian wajib mengajukan surat permohonan. Nah, seperti aku bilang tadi, sekolah atau SMA tempat orang tua kalian bekerja wajib bekerja sama dengan Upaya. 3, surat keterangan dari kepala sekolah tempat orang tua kalian bekerja. Yang keempat, fotokopi SK pengangkatan sebagai guru tetap di SMA. Yang kelima, fotokopi KK dan akte kelahiran kalian. Yang keenam, minimal masa kerja orang tua kalian itu 6 tahun. Jika 6 syarat ini menurut kalian tidak dapat kalian penuhi atau orang tua kalian belum memenuhi syarat ini, kalian nggak bisa untuk mendaftar beasiswa putra-putri guru ini ya teman-teman. Lanjut, kurang 2 lagi, please, kurang 2 lagi. Beasiswa yang ketujuh ada beasiswa keluarga besar Upaya. Dengerin baik-baik dan catat. Buat teman-teman yang punya kakek, nenek, papa, mama, kakak kandung, suami, istri yang alumni Upaya, kalian langsung berhak mendapatkan potongan USP dan UPP sebesar 30% tanpa tes selama masa studi kalian normal. Dan apabila kakek, nenek, papa, mama, suami, istri, atau kakak kalian masih berkuliah di Upaya, berhak mendapatkan kenaikan potongan sebesar 40% UPP-nya. Untuk USP-nya tetap potongannya 30% ya teman-teman. Syaratnya gampang banget. 1, pasti ngisi formulir. Nggak untuk semua beasiswa kalian wajib mengisi formulir. Guys, pegel rek. 2, melampirkan bukti bahwa kakek kalian, nenek, orang tua, suami, istri alumni Upaya harus dibuktikan dengan fotokopi KTP, KK, akte kelahiran, dan ijazah Upaya. Jadi itu benar-benar kalian itu saudaranya, kalian benar-benar cucunya, istrinya, bukan istri tetangga, bukan juga anak dari orang tuanya teman kalian, temannya orang tua kalian. Ijazahnya juga harus dikumpulkan karena itu bukti bahwa yang sudah tak sebutkan tadi itu pernah kuliah di Upaya. Nah, kalau misalkan mereka semua itu masih kuliah di Upaya, kalian wajib mengumpulkan berupa KTP, KK, akte kelahiran, KTM, kartu tanda mahasiswa Upaya, dan transkrip nilai dan kartu studi semester akhir. Tapi jangan mengentengkan. Kalau kalian terima beasiswa jenis ini, maka IPK yang wajib kalian dapatkan setiap semesternya adalah 2,5. Lanjut, terakhir, beasiswa peduli COVID-19. Well, as we know, pandemi COVID-19 telah membawa beberapa dampak buruk bagi kehidupan kita, terutama perekonomian diri kita, perekonomian orang tua kita, dan perekonomian di Indonesia.
Bagi kalian yang pengen kuliah tapi kondisi keuangan kalian atau kondisi keuangan orang tua kalian terganggu karena adanya COVID-19 ini, jangan sedih, kalian tetap bisa kuliah di Upaya karena Upaya memberikan potongan USP dan UPP selama semester pertama dan kedua sampai dengan 80%. Seperti biasa, semua beasiswa ada syaratnya. Pertama, nilai rata-rata rapot kalian minimal 80,00 atau lebih, diambil dari 3 semester terbaik selama kalian kelas 1 dan kelas 2 SMA atau kelas 10 atau kelas 11 SMA. Kedua, uang pembayaran sumbangan pendidikan pertama harus dilakukan paling lambat 1 minggu setelah kalian menerima pengumuman telah diterima sebagai calon mahasiswa Upaya. Oh iya, lupa teman-teman mau menginformasikan. Semua beasiswa tadi itu diperuntukkan untuk semua jurusan kecuali jurusan kedokteran. Nah, untuk pembayaran uang sumbangan pendidikan atau USP angsuran 1 khusus jurusan kedokteran harus dilakukan paling lambat 2 minggu setelah kalian diterima sebagai calon mahasiswa di Upaya. 4. Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir beasiswa dilengkapi surat penjelasan tentang gimana sih dampak COVID-19 bagi keuangan kalian atau kondisi keuangan keluarga kalian. 5. Kalian wajib mengirimkan fotokopi rapat kelas 10 dan kelas 11 yang telah dilegalisir. Bagi seluruh calon mahasiswa Upaya, kalian wajib mendaftarkan beasiswa karena lumayan banget beasiswa ini selain meringankan orang tua kalian, pastinya juga membuat kalian bangga. Wes ya teman-teman, video ini wis panjang pol. Aku yakin kalian akan bosen lebih panjang lagi. Aku ya wis capek. Kalau kalian merasa belum jelas tentang beasiswa yang ada di Upaya ini, linknya udah aku cantumin di description box. Semoga informasi ini berguna buat kalian. Jangan lupa mencet tombol like, comment, share, dan subscribe. And see you on the next video. Bye bye.